Halo adik-adik, selamat datang di CGM minggu ini. Adik-adik gimana nih di kabarnya di rumah? Kakak yakin adik-adik semua kabarnya penuh sukacita, baik-baik, dan siap untuk mengikuti CGM hari ini. Sebelum kita mulai CGM hari ini, mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, mari kita menyerukan nama Tuhan 3 kali. Amen. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita berdoa. Boleh ikutin kakak di rumah ya. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan terima kasih. Amin. Kami mengucap syukur Amin. atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Menjaga kami 1 minggu ini. Amin. Oh sehingga pagi ini Tuhan, Ya. kami boleh kembali datang Amin. mengikuti CGM. Ya. Tuhan pimpin kami Tuhan, Amin. bahwa kami memiliki telinga dan hati Amin. seperti seorang murid Ya. yang setia mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus. cinta padamu. Amin. Adik-adik, setelah kita selesai berdoa, biar kita tambah semangat, Nah. mari kita menyanyi memuji Tuhan. Firman Tuhan melepaskan kita bahwa kita maju. Firman-Nya memancarkan terang hayat, semua boleh berkat. Jika firman bicarakan, tiap rumah terbangun. Firman Tuhan menyorongkan terang, berjalan dalam terang. Firman Tuhan melepaskan kita bahwa kita maju. Firman-Nya memancarkan terang hayat, semua boleh berkat. Jika firman bicarakan, tiap rumah terbangun. Firman Tuhan menyorongkan terang, berjalan dalam terang. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Indah hari ini ya. Gimana kabar kalian? Sukacita? Puji Tuhan, pasti tetap sukacita, tetap semangat ya. Karena kalian adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan pasti mengasihi kalian semua. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman, yuk Kak Indah ajak adik-adik semua berdoa. Yang di rumah ikutin semua ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, juga telinga kami. Tuhan berkati firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, ada yang ingat gak kita hari ini sampai di karakter apa? Ada yang ingat? Nah betul, karakter benar. Iya ya. Nah adik-adik, dari kemarin kan kakak-kakaknya banyak yang cerita tuh tentang teladan karakter benar ya. Adik-adik masih ingat ada siapa saja? Iya, ada Habel, ada Paulus, ada Daud, ada Tuhan Yesus, betul ya. Semua orang itu, tokoh-tokoh itu adalah orang-orang yang memiliki karakter benar. Nah, kenapa sih kita harus punya karakter benar? Yuk, hari ini Kak Indah mau ajak kalian mendengar satu cerita yang sangat menarik. Nah, judul cerita hari ini adalah Orang Benar Tidak Mengurangi Ukuran. Apa? Orang benar tidak mengurangi ukuran. Oke, dengarkan semua ya. Nah adik-adik, orang benar itu apa sih? Siapa yang tahu? Boleh dijawab ya. Ya, orang benar itu adalah orang yang dipenuhi Allah, betul. Orang yang lahir dan batin itu sama, tidak palsu ya. Jadi tidak berbeda luar dan dalam. Lalu orang yang benar itu adalah orang yang tidak menutup-nutupi, juga orang yang kokoh, orang yang bisa diserai tanggung jawab. Nah adik-adik, apakah adik-adik demikian?
Senang menjadi orang benar? Nah, orang benar ini adalah inti dan pondasi dari manusia ya. Orang yang tidak benar adalah orang yang tidak bisa disertai tanggung jawab, sehingga dia tidak mempunyai inti dan pondasi di dalam kehidupannya. Nah, orang yang bisa berkorban bagi orang lain, pastilah orang itu memiliki karakter benar. Nah, siapa yang pengen punya karakter benar? Ya, semua ya harus berlatih. Nah, orang yang tidak benar ya pada awalnya mungkin disambut baik adik-adik, tapi lama-kelamaan nggak demikian ya. Karena hanya orang benar yang semakin lama itu semakin bisa memikat hati orang. Orang yang benar itu dapat dipercaya ya, dan orang yang benar itu adalah orang yang kokoh, tidak palsu, tidak menutup-nutupi. Karena itu kita semua harus belajar menjadi orang benar ya. Banyak hal meskipun tidak berdusta tetapi tidak benar. Karena itu orang yang tidak benar di tangan Tuhan itu tidak bermanfaat. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus punya karakter benar ya. Allah itu kebenaran, tetapi manusia itu penuh dengan apa? Penuh dengan dusta. Itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 4a. Karena itu kita harus belajar dipenuhi oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang benar. Nah, pernah di kitab Bilangan ya adik-adik ya, pada waktu itu Yosua mau memimpin bangsa Israel tuh kan, mereka mau menduduki tanah Kanaan. Sebanyak orang yang berkata tuh, orang-orang yang mengintai, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang kecil ya. Dengan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, orang-orang ini berkata benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang palsu ya. Jadi mereka mungkin melihat apa yang dilihat mata, tetapi mereka tidak percaya firman Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, negeri itu luar biasa baiknya. Maka ia akan masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah adik-adik, kita melihat ya, Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang percaya firman Tuhan. Nah, nama Hebron ya, dulu ialah Kiryat Arba. Arba ini adalah orang yang paling besar di antara orang besar banget adik-adik. Pernah lihat orang besar raksasa? Enggak ya? Oke. Berkatalah Kaleb, di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu, tapi aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Lalu bagaimana caranya kita dapat memperhidupkan kebenaran firman Allah? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah adik-adik, kebenaran itu adalah realitas ya. Itu adalah Sang Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kita. Nah, seperti Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Itu adalah realitas dari segala hal. Karena itu adik-adik, kita bukan hanya menjaga dan mempertahankan kebenaran, tetapi kita juga harus belajar hidup di dalam kebenaran. Nah, ada cerita nih. Dulu ada seorang pedagang kayu yang curang ya. Kayunya itu dipotong selalu lebih pendek dari berapa in dari yang ditentukan ya. Nah, karena orang-orang yang membeli kayunya adalah tetangga sendiri ya, nggak ada yang protes ya. Tapi suatu hari si pedagang kayu ini bertobat kepada Tuhan. Tetangga-tetangga itu malah nggak percaya. Mana mungkin orang seperti dia bisa percaya Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di depan toko ya dan membicarakan hal ini, menganggap isu kalau dia percaya Tuhan itu adalah tak mungkin gitu ya. Tapi adik-adik, ketika mereka sedang memperbincangkan hal itu, ada seorang datang dan mengatakan, dia sungguh-sungguh bertobat loh. Sungguh, tanya mereka, bagaimana kamu bisa tahu? Kayu yang sekarang dia jual ukurannya itu sama, tidak ada pengurangan. Lalu semua orang itu terdiam. Nah adik-adik, siapa yang mampu membuat pedagang curang ini mengalami perubahan yang besar? Nah, dialah Tuhan Yesus. Dialah sang realitas. Dialah yang bisa membuat segala sesuatu menjadi benar. Nah, karena itu adik-adik, kita harus belajar setiap hari datang kepada Tuhan, supaya kita juga bisa berlatih menjadi anak-anak yang benar. Di luar Tuhan tidak ada yang benar.
Hanya di dalam Dia kita bisa mengalami dan hanya di dalam Dia kita bisa menjadi anak-anak yang benar. Nah, ada satu ayat nih yang sangat baik untuk dihafalkan adik-adik. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, adik-adik hafalkan ayat itu ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan. Nah, adik-adik berlatih ya menjadi orang yang benar, orang yang sejati, luar dan dalam, orang yang tidak palsu, orang yang tidak menutup-nutupi, tapi orang yang selalu terbuka kepada Tuhan, kepada terang firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, tadi udah dengar semua kan ya cerita dari Kak Indah. Nah, hari ini Kak Prudence mau memberikan beberapa pertanyaan. Jangan lupa dijawab ya. Nah, aku ada 4 pertanyaan nih. Langsung aja ya. Yang pertama, hari ini Kak Indah cerita tentang karakter apa? Ya, tadi yang diceritakan adalah tentang karakter apa. Oke. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi ketika tukang kayu tadi bertobat? Ya, kayu yang dijual jadinya seperti apa? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Musa kan dia mengirim 12 pengintai. Ada 10 pengintai yang tidak benar, tapi ada 2 pengintai yang benar. Ya, ada 2 orang. 2 orang ini yang masih benar, namanya siapa? Ya, siapa nama 2 pengintai yang benar? Oke, dan yang keempat dan terakhir, bagaimana caranya menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Tadi Kak Indah udah bilang di akhir bagaimana caranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Oke, ada 4 pertanyaan ya, jangan lupa dijawab. Nah, adik-adik dari cerita hari ini kita diingatkan kembali ya bagaimana menjadi orang yang benar. Ya, walaupun sekarang situasinya lagi pandemi, tapi sehari-hari kita tetap perlu menjadi orang-orang yang benar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak benar, karena tadi orang yang benar adalah bermanfaat. Ya, oke, yuk kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan hari ini telah mengingatkan kami menjadi orang-orang yang benar. Tuhan, dapatkan hari-hari kami. Tuhan, kami memiliki karakter yang benar, supaya kami diisi oleh Tuhan, supaya kami dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Tuhan, oh terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Sidang kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.